Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anda sekalian, baiklah kita akan belajar tafsir untuk kelas 12 semester 1. Materi kita yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Ayatnya telah saya tuliskan di samping ini. Coba kita perhatikan. Saya terjemahkan dulu bagaimana terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kunu, jadilah kalian qawwamina lillah, orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah. Syuhada'a, menjadi saksi, bil qist, dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah kebencian kalian kepada satu kaum, ala alla ta'dilu, yang menyebabkan kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat, paling dekat dengan takwa. Lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Wa'adallahu alladziina amanu, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Lahum magfiratun, bagi mereka ampunan. Wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Wa kastabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Nanda sekalian, itu terjemahan ayatnya. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan mengenai isi penjelasan kandungan ayat ini, ada beberapa kata yang penting untuk kita pahami, perlu dijelaskan. Karena Ananda perlu tahu bahwa sebenarnya terjemahan itu ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang sulit diwakili artinya oleh kata dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau orang hanya membaca terjemahan, maka itu sulit memahami Al-Quran. Karena ada bahasa Al-Quran itu lebih kaya dibanding bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Arab itu yang maknanya sebenarnya tidak bisa diwakilkan hanya dengan terjemahan. Itu butuh penjelasan. Ya, makanya nanti saya akan jelaskan beberapa kata yang penting dalam ayat ini untuk kita pahami. Ya, kita lihat. Ya, ada beberapa kata, ini hanya sebagian kecil. Saya akan menambahkan nanti apa yang perlu dijelaskan. Contoh, qawwamina. Dalam terjemahan itu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Sebenarnya kata qawwamina itu berasal dari kata qamah, berdiri. Kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran, dalam perintah salat itu, dalam hal melakukan salat selalu mengatakan iqamis salah, aqimus salah. Itu hanya berasal dari kata qama. Kenapa Allah selalu mengatakan aqimus salah, iqamis salah? Kenapa seperti itu? Karena menurut Quraisy Shihab, kata qama itu mengandung pengertian melakukan sesuatu dengan sempurna. Melakukan sesuatu dengan sempurna. Jadi kalau diartikan qawwamina di sini orang-orang yang melakukan sesuatu, ya, menegakkan kebenaran dengan sempurna. Nah, itu ada makna yang tersirat di situ, sehingga
dikatakan qawwamina. Nah, berasal dari kata kama, lillah, karena Allah. Nah, itu maknanya qawwamina. Kemudian syuhada bil qist. Qist menjadi saksi yang adil. Qist itu sebenarnya tengah-tengah, adil. Coba lihat di bawah ada kata i'dilu, adillah. Tadi qist juga diartikan adil, tapi sebenarnya maknanya antara adil, i'dilu, qist adalah itu beda, ada perbedaan. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia semuanya diartikan adil, padahal ada perbedaan. Kalau qist itu melakukan saksi, melakukan sesuatu, melakukan satu keputusan yang hasilnya dua-duanya merasa senang dengan keputusan kita. Tapi kalau adil, mungkin salah satunya merasa tidak senang dengan keputusan kita. Jadi kalau orang misalnya menjadi saksi atau penegak kebenaran pada dua orang, hasil keputusan yang dihasilkan dua-duanya merasa senang, maka itu namanya qist. Kesaksiannya menyebabkan dua-duanya merasa senang, maka itu yang disebut qist. Tapi kalau hasil kesaksiannya, ya, dia jujur namun hasilnya merugikan, atau yang satunya merasa dirugikan, maka itu namanya adil. Saya kasih contoh misalnya seorang yang berperkara mengenai tanah. Si A mengatakan ini tanah saya, si B juga mengatakan ini tanah saya. Akhirnya kita didatangkan sebagai saksi, ya, karena dua-duanya si A si B mengaku tanahnya, lalu kita menjadi saksi bahwa si A lah pemilik tanah itu. Tentunya apa yang kita ungkapkan itu adalah kebenaran, kejujuran, namun kejujuran kita ya hanya diterima oleh si A. Si B pasti merasa tidak senang dengan keputusan itu. Itu namanya adil. Tapi kalau keputusan kita membahagiakan dua-duanya, maka itu namanya qist. Contoh, ada anak kecil berkelahi memperebutkan permen atau misalnya gula-gula. Yang satunya mau mengambil, yang satunya juga kita datang sebagai penengah di antaranya. Kita kasih yang satu, kasihlah misalnya adikmu ini, nanti saya gantikan kamu dengan ya permen yang lain, maka keputusan kita itu namanya qist. Ya, itulah perintah Allah, syuhada bil qist. Jadilah saksi yang adil. Kalau bisa kesaksianmu membuat orang semuanya merasa senang. Tapi kalau sudah tidak bisa itu, ya harus ada yang dirugikan, berlaku adillah. Artinya membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Itu maknanya qist. Wala yajrimannakum, dan jangan sekali-kali kebencianmu. Jangan sekali-kali kebencianmu. Ini maksudnya kita diperingatkan oleh Allah, jangan sampai gara-gara benci kepada seseorang kita tidak adil. Ya, hanya karena kebencian kita tidak berlaku adil. Mungkin kita jadi saksi si A si B, si A teman kita, si B lawan kita, maka sebenarnya yang seharusnya dimenangkan adalah si B, tetapi karena dia musuh kita, bukan teman kita, lalu kita menangkan si A. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Itu bertentangan dengan sifat adil. Makanya Allah mengatakan idilu, berlaku adillah. Berlaku adillah. Ini perintah Allah, berlaku adillah. Ini juga saya perlu jelaskan di sini. Ashab, ini ashab itu ashab dari kata sahabah, sahabat. Ashab itu jamaknya, banyak sahabat.
Ashab berarti banyak. Kalau sahabat, sahib itu satu orang. Nah, tapi ashab itu banyak. Kenapa Allah mengatakan ashabul jahim, temannya neraka? Kata sahabat itu teman yang selalu mendampingi, selalu berada di sisi kita dimanapun kita berada. Maka orang-orang kafir, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang tidak berlaku adil itu, Allah mengancam dengan ashabul jahim. Dia akan menjadi sahabat api neraka. Dia akan selalu bersama dengan api neraka. Kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, dia tidak pernah lepas. Itu maknanya ashab. Tidak pernah lepas dengan api neraka. Sulit melepaskan diri dari api neraka. Nah, itu beberapa makna yang perlu Ananda ketahui semua. Nah, ini coba diperhatikan dulu terjemahannya secara sempurna. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana penjelasan ini, pembahasan. Yang pertama, dalam ayat ini, dalam ayat Al-Maidah ini, ayat 8 sampai ayat 10, pertama perintah menegakkan kebenaran. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan kebenaran. Dan ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Menurut ahli tafsir, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang bisa melakukannya hanya orang beriman. Berarti yang bisa menegakkan kebenaran itu hanya orang-orang beriman. Dan salah satu ukuran keimanan seseorang, kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, itu ukuran keimanan seseorang bisa dilihat dalam perintah itu. Kalau dia sudah mampu melakukan, berarti itu tandanya bahwa dia mampu menegakkan kebenaran. Dia mampu menegakkan kebenaran, berarti itu tandanya dia orang beriman. Itu indikatornya beriman, menegakkan kebenaran. Itu perintah dari Allah, tegakkanlah kebenaran. Lillah, karena Allah. Ya, yang bisa melakukan itu karena Allah. Mungkin ada penegak kebenaran, ya, menegakkan kebenaran, tapi mungkin tidak karena Allah. Mungkin karena dunia, ingin pujian, ingin karirnya tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, tegakkan kebenaran lillah. Itu pertama isinya ayat ini. Yang kedua, menjadi saksi yang adil. Ini kita diperintahkan jadi saksi yang adil. Jadi Anda perlu tahu, saksi itu seorang yang diancam masuk neraka adalah menjadi saksi yang tidak adil, atau menjadi saksi palsu. Menjadi saksi yang tidak adil itu diancam dengan neraka. Tapi juga sebaliknya, tidak mau menjadi saksi bagi kebenaran itu juga diancam dengan api neraka. Jadi menjadi saksi tapi kebohongan, itu diancam dengan api neraka. Tapi orang yang tidak mau menjadi saksi pada kebenaran juga itu akan diancam dengan api neraka. Saya kasih contoh begini. Kalau si A dan si B berselisih tentang perbatasan, misalnya tentang tanah lah. Karena banyak permasalahan dengan tanah. Lalu misalnya si A sahabat saya, si B itu musuh saya atau orang lain. Tapi dalam hal perselisihan tanah ini, sebenarnya tanah itu adalah milik si B. Lalu sebagai sahabatnya si A, untuk menyelamatkan si A, saya tidak mau menjadi saksi. Kenapa saya tidak mau menjadi saksi? Karena kalau saya jadi saksi, maka merugikan si A. Maka orang seperti ini tidak mau menjadi saksi bagi kebenaran, itu juga diancam dengan api neraka. Kalau toh saya menjadi saksi, tapi saya menjadi saksi palsu bahwa tanah itu miliknya si B, padahal saya sudah tahu bahwa miliknya si A, itu juga diancam dengan api neraka. Makanya jadilah saksi yang adil, walaupun harus merugikan sahabat kita. Nah, makanya itu dikatakan tadi, jangan kebencianmu menyebabkan kamu tidak mau berlaku adil. Keadilan itu dekat dengan takwa. Jadi orang yang adil itu dekat dengan takwa. Artinya yang bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan, dianggap orang bertakwa adalah orang yang adil.
Makanya kalau kita mau digolongkan orang-orang bertakwa, jadilah orang-orang yang adil. Yang keempat, orang beramal saleh baginya ampunan dan pahala besar. Jadi orang beriman beramal saleh baginya ampunan dan pahala besar. Itu dijanjikan oleh Allah. Termasuk menjadi saksi yang adil, itu adalah merupakan amal saleh. Makanya Allah menyampaikan dalam ayat ini setelah bercerita tentang kesaksian penegakan kebenaran, lalu mengatakan orang beriman beramal saleh. Jadi menegakkan kebenaran, menjadi saksi yang adil, itu adalah amal saleh yang menyebabkan kita akan mendapat ampunan dan pahala besar kalau kita melakukannya. Tapi sebaliknya, orang kafir, orang yang mendustakan ayat Allah, jadi orang yang tidak adil, orang yang tidak mau menegakkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, sebenarnya mereka itulah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Termasuk diantara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka dijanji akan menjadi ashabul jahim, sahabat neraka yang senantiasa ditemani dengan api neraka. Saya kira seperti itu penjelasannya Nanda. Ringkas penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Nanti pada kesempatan lain kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Ya, semoga ilmu kita berkah dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.